Oleh tadi ya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Fajar Rahayu. Saya kebetulan juga sebagai mentor di Bisa AI ini. Alhamdulillah ini udah tahun kedua ya. Bukan. Udah batch yang kedua dari Bisa AI. Nah, hari ini saya akan kita akan lebih ini ya, lebih ke sharing aja, sharing tentang artificial intelligence di teknologi telekomunikasi. Saya sendiri sih sudah lama berkecimpung di dunia telekomunikasi, jadi sedikit banyak memahami ya tentang telekomunikasi. Oke, lanjut ya. Nah, selain itu, saya juga sebagai pengajar di salah satu universitas di Jakarta ya. Kemudian saya juga pengajar di UPN Veteran Jakarta. Ini adalah salah satu 3 kata yang menggambarkan diri saya. Ya, biasanya kan kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Jadi mudah-mudahan dengan keterbukaan ini, jadi kalau misalkan nanti ketemu saya di mana gitu ya, nanti bisa disapa ya. Oke, untuk pertama kalinya kalian udah tahu dong ya artificial intelligence itu apa ya. Jadi kalau artificial intelligence itu maksudnya adalah kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan yang bagaimana berarti kan kita itu meniru cara kerja otak ya, cara kerja otak. Kita tiru apa sih bagaimana cara kerja otak itu pun biasanya bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mau berbuat, melakukan sesuatu ya, itu semuanya ada di artificial intelligence. Perkembangan itu memang sudah ke sana ya, sudah menuju ke sana, jadi udah nggak heran lagi sebenarnya ya kalau misalkan semua itu yang ada di sekitar kita ya, itu semuanya udah basicnya berbasis artificial intelligence ya. Siapa nih yang bisa mengcover, siapa sih yang bisa bikin kecerdasan buatan itu? Sebenarnya semua orang juga bisa, asalkan dia mau belajar gitu ya. Sebenarnya kan bukan cuma sih ya, tapi lebih kita mau untuk mempelajari bagaimana suatu sistem ya, kalau misalkan dipakai terus menerus, akhirnya kan dia akan otomatis meniru gitu kan. Oh, kebiasaan orang ini adalah seperti ini. Nah, itu yang kita tiru ya. Jadi kecerdasan buatan itu dilihat ya, maksudnya dibuat ya memang secara bertahap gitu ya, nggak langsung nggak langsung jadi gitu ya, nggak langsung ada ya. Jadi memang harus ada kayak kebiasaan. Oke, selanjutnya ada quotes nih dari Edward Teller ya. Sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Jadi si artificial ini itu sudah ada sebenarnya gitu kan. Cuman kita memang nggak sadar gitu ya, nggak sadar bahwa si AI ini sebenarnya udah ada gitu kan. Kalau boleh saya kasih contoh, AI yang saat ini gitu kan ada itu sudah ditemukan gitu ya dari bertahun-tahun yang lalu, dari tahun seingat saya dari tahun sebelum abad 18-an. Cuman memang mungkin masih sederhana ya artificial intelligence itu. Sebenarnya algoritma yang ada tentang artificial itu memang sudah ada gitu kan. Sudah banyak yang meneliti ya, sudah banyak yang mengetahuinya, dan sudah banyak yang mengadopsinya. Salah satunya adalah genetik algoritma. Itu pun juga didasarkan dari dan genetik algoritma itu bisa jadi basic ya untuk adanya artificial intelligence ya. Oke. Di sini kita hari ini mau ngomongin apa sih? Kita di sini mau ngomongin konsep dari AI dan juga telekomunikasi ya. Kemudian roadmap-nya dan juga sedikit review mengenai artificial intelligence di telekomunikasi ya.
Oke, konsepnya tuh bagaimana sih? Konsepnya ini adalah si AI ini akan memungkinkan ya suatu mesin belajar dari pengalaman, menyesuaikan apa namanya masukan dari si user gitu ya. Pengennya mau nggak main sih, si alat ini mau ditambahin AI, terus kita mau ngapain? Mesin ini harus bisa apa gitu kan? Contohnya adalah yang mungkin akan terjadi itu adalah bagaimana suatu mobil itu bisa dikendarai tanpa kita mengendarainya. Jadi apa namanya? Bagaimana mobil itu bisa berjalan sendiri gitu ya. Bagaimana mobil itu tahu kapan waktu dia belok, kapan dia harus berhenti dan sebagainya gitu ya. Terus ada lagi yang paling sederhana adalah bagaimana komputer itu bermain catur sendiri. Saya pernah punya pengalaman nih yang nyata nih sudah ada gitu ya. Kalau kalian main ke daerah Grand Indonesia, di situ ada Family Mart ya, ada Family Mart. Dia itu sudah menjual kopi menggunakan robot. Itu adalah termasuk salah satu konsep ya, konsep dari AI itu sendiri. Jadi kita udah masukin nih inputan gitu kan. Saya lagi pengen cappuccino gitu kan, tinggal pencet cappuccinonya harganya berapa, langsung dipotong saldo dari online ya, dari apa namanya uang digital. Langsung si robotnya akan memastikan bahwa kita membuat cappuccino gitu kan. Dari mana? Itu pasti ada algoritmanya ya untuk membuat si robot itu membuat cappuccino gitu kan. Padahal di situ pilihannya banyak. Ada green tea, ada cappuccino, ada espresso gitu kan. Ada yang hanya semua kopi-kopi ya, semua tentang kopi. Kebetulan saya suka kopi. Jadi kalau ada hal baru biasanya langsung langsung dicobain gitu kan. Apa bedanya antara buatan barista sendiri sama antara buatan dari robot gitu. Ternyata sebenarnya sih harganya sama aja ya, hanya sensasinya aja gitu. Jadi kalau di saat ini kita memang masih menggunakan alat lain gitu, alat bantu lain. Salah satunya kita menggunakan robot ya. Robot itu nanti yang membuat gitu kan. Nah, di dalam robot itu kan pasif ya, ada pasif. Kita harus isikan dulu mesin komen-komennya, baru dia bisa bekerja karena memang dia bukan manusia ya, bukan yang kamu bikinin kopi, nggak kayak manusia biasa gitu kan. Jadi memang harus ada penggeraknya gitu kan. Nah, bagaimana caranya si robot ini bisa membuat espresso yang tepat gitu ya. Kan tadi saya bilang rasanya sih sama aja gitu kan, hanya bedanya yang dibuat adalah robot, yang satunya adalah barista gitu kan. Nah, di situ yang saya lihat itu ada beberapa keran gitu ya dari mesin kopi itu yang bisa menentukan bahwa ini adalah gula gitu ya. Misalkan yang keran pertama adalah gula, keran kedua adalah susu ya. Terus keran ketiga itu adalah si kopinya itu sendiri, dan keran yang keempat itu adalah es gitu ya, es. Kebetulan waktu itu saya waktu beli esnya lagi habis, jadi saya dapetnya yang hot gitu kan. Nah, jadi pada saat robot tersebut mengambil cangkir, dia ditaruh di keran yang pertama, berarti dia nuang gulanya udah di setting ya berapa mili gitu kan. Terus nanti dia geser ya, setelah beberapa menit gitu kan, kerannya berhenti, dia bergeser terus udah gitu dipencetlah gitu kan, keluarlah untuk yang susunya. Kalau misalkan yang cappuccino pasti ada susunya kan, terus udah gitu yang terakhir adalah kopinya. Misalnya kalau cappuccino itu mungkin kopinya 5 mili, yang espresso itu jadi 10 mili gitu ya, dan tanpa susu misalkan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah untuk pengisian es, tapi waktu itu nggak ada, jadi dapatnya yang hot. Terus kemudian nggak lupa dikasih dikocok ya. Kalau melihatnya sih dikocok, tapi sebenarnya mungkin diaduk gitu kan. Setelah itu beberapa menit
sikapnya itu, sikap kopinya itu diambil, terus ditaruh, terus diserahkan ke pelanggan kayak gitu. Dan itu semua dalam keadaan tertutup. Jadi mudah-mudahan sih insya Allah ya aman ya, aman, bebas dari apa namanya kuman-kuman lah ya gitu. Dan memang sepertinya sih steril, sepertinya ya steril. Karena dia dalam tertutup, kita ngambilnya apa namanya baru keluar gitu, keluar dari suatu box baru kita ambil. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh AI yang sudah ada di sekitar kita di Indonesia nih, gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak bohong gitu ya, dan nggak cuma ngawang-ngawang, itu sudah ada gitu ya. Jadi mungkin kalau di luar negeri udah keluar mobil gitu ya, nggak apa-apa, kita agak tertinggal nggak apa-apa. Tapi yang penting bangsa kita itu mau belajar, mau memulai itu suatu hal yang baru untuk teknologi kedepannya kita, supaya kita nggak terlalu jauh ketinggalan gitu ya. Balik lagi yang tadi kopi itu ya, saya masih sebenarnya saya masih takjub sih sebenarnya itu. Kalau nggak salah kemarin itu pemiliknya itu, si robotnya itu mereknya apa ya, mereknya itu HP kalau nggak salah. Jadi memang robotnya itu keren banget, bentuknya warna putih dan dia kecil sebenarnya ya, kecil. Jadi si robotnya itu ditaruh di meja, jadi hanya boot kecil aja gitu ya. Itu adalah satu terobosan dari Family Mart. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikut ini adalah jalannya ya, awal mulanya si artificial intelligence itu. Jadi tadi saya udah bilang ya, sekitar tahun 70-an ya, ya benar ya. Si artificial intelligence itu awalnya sih dari jaringan saraf ya, jaringan saraf tiruan, terutama dari jaringan saraf tiruan. Sebenarnya sih dari situ basicnya si artificial itu, dari situ. Jadi zaman dulu itu kan komputer sudah ada ya, komputer itu sudah ada, terus semakin berkembang gitu ya, muncullah yang namanya jaringan saraf gitu kan. Kenapa? Karena memang apapun itu penggerak itu dari otak gitu, dari otak gitu kan. Nah, dibuatnya dari mana sih otak itu? Dibuatnya dari jaringan saraf. Makanya kita nyebutnya jaringan neural network ya. Itu sebenarnya kita mengadopsi dari anatomi ya, anatomi tubuh kita sendiri. Nah, itu mulai dari tahun 50 sampai 70. Kemudian kita masuk ke telekomunikasi ya. Soalnya antara komputasi sama telekomunikasi itu nggak jauh beda sebenarnya. Bersinggungan, beririsan gitu ya. Jadi teknologinya pun terkadang saling dahulu mendahului gitu ya. Jadi kalau orang Jawa ngomongnya undu-unduan gitu ya, apa namanya, kejar-kejaran ya, seperti itu. Kemudian sampai tahun 70 itu masih basicnya adalah komputer. Zaman dulu mah kita mah nggak mikir ya, nggak mikir pakai handphone, nggak mikir pakai apa namanya sekarang itu video call, itu nggak mikir gitu ya. Kemudian setelah dari tahun 70 manusia masih membutuhkan untuk bertelekomunikasi, untuk berkomunikasi dengan orang-orang, bukan hanya di sekitar kita. Kan udah mulai banyak yang hijrah, transmigrasi, kayak gitu-gitu ya. Nah, mulailah pengen tuh gimana sih caranya bertelekomunikasi dengan orang lain di tempat lain, nggak cuma pakai surat gitu ya, nggak cuma seperti kalau di zaman dulu kita kan pakai surat gitu, pakai kartu pos gitu kan. Nah, ini sekarang kita cobain gitu loh, gimana pengen langsung ngobrol deh gitu. Nah, mulailah dari tahun 80 sampai tahun 2000-an mulailah muncul telekomunikasi itu ya. Jadi apa namanya, penggabungan antara mesin dengan teknologi telekomunikasi. Mulailah muncul dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Ini sampai dengan tahun 2010. Ya, mulai muncul handphonenya dulu yang bentuknya kayak penghapus papan tulis gitu ya, sampai sekarang yang tipis banget. Yang dulu yang ada pengolannya antena gitu ya, sampai sekarang antenanya nggak kelihatan, ditaruh di sini ya, seperti itu. Terus kemudian tadinya cuma apa namanya, yang jaringan komputer
yang telekomunikasi, walaupun memang ada sedikit kita adopsi gitu ya si jaringan sarafnya. Kemudian terus berkembang, pengennya nggak cuma telekomunikasi, nggak cuma eh, nggak cuma lewat suara aja gitu kan. Akhirnya mulailah muncul penggabungannya dengan menggunakan deep learning gitu ya, dengan algoritma, masukin lah apalah gitu kan, pengennya video call, pengen kirim video, pengen internet browsing, pengen semuanya serba cepat gitu kan, nggak mau nge-lag gitu kan, nggak mau yang namanya udah nggak zaman deh putus-putus gitu kan. Mulailah dari 2010 sampai sekarang, sampai 2018-an gitu ya, sampai 2020 lah muncullah penggabungan antara AI itu dengan telekomunikasi generasi keempat. Dia mulai kawin gitu kan, udah mulai yang namanya IP gitu ya, internet base gitu ya, semuanya udah pakai IP. Karena apa? Karena memang kita yang kita tuntut adalah kecepatan yang cepat. Lewat mana? Ya lewat IP, lewat cloud gitu ya, lewat computing gitu kan, nggak cuma lewat kabel. Kalau kabel kan biasanya ada delay lah, ada apa gitu kan, atau memang nggak ada nggak ada kabel ke sana gitu kan. Apalagi ya kalau misalkan di daerah tertinggal gitu kan, mau pasang kabel juga susah gitu kan. Nah, akhirnya itu adalah generasi berikutnya adalah ketika 2010 sampai 2020 itu mulai dikawinkan antara si si mesin tadi ya, deep learning, menggunakan deep learning dengan teknologi generasi keempat. Terus kita terhempas sama yang namanya pandemi gitu kan ya. Kita karena pandemi, otomatis apa yang kita gunakan ada kita cari di internet, kecepatannya semakin diinginkan gitu ya, udah nggak mau lagi gitu kan. Terus dulu kita harus datang ke toko, sekarang pencet-pencet di handphone keluar gitu ya, tinggal tunggu di depan pintu rumah udah datang sendiri. Apalagi kalau bukan dari perkawinan juga antara AI-nya dengan telekomunikasi next generation gitu kan. Sekarang kita udah masuk ke mau masuk generasi kelima ya, jadi harus ya tuntutan para user itu udah semakin tinggi gitu kan. Terus AI-nya dari mana? Misal nih, tadi baru banget saya dengar di radio, di satu radio dia bilang gini, saya punya usaha, misalkan kita kan sekarang udah sering ya order makanan online kan. Saya misalkan punya usaha food and beverage gitu kan, saingan saya itu bukan sesama saya gitu. Maksudnya saya misalkan punya food and beverage nasi padang gitu kan, saingan saya bukan nasi padang doang, tapi saingan saya adalah sate khas Senayan, saingan saya itu adalah McDonald gitu kan, KFC, jangankan sampai KFC gitu ya, sampai sate aja, sate Taichan itu adalah saingan saya. Kenapa? Karena ada AI. Ketika kita buka ya aplikasi order online itu untuk makanan, di situ muncul semuanya. Yang tadinya kita niatnya mau makan nasi padang bisa berubah gara-gara lihat seblak gitu kan. Bisa berubah. Bisa kalian ternyata seblaknya lagi diskon gitu kan, lagi diskon free ongkir, pasti kalian pilihnya yang itu dong dibandingkan tadi yang nasi padang kan. Urusan kenyang atau enggak itu urusan nanti, yang penting yang pasti yang dicari adalah promonya. Jadi si artificial intelligence ini sangat pintar gitu ya, jadi tergantung si user seblak ini pengennya jam segini nih nanggung nih, sarapan udah kelewat, makan siang masih lama gitu kan, tapi pasti ada orang yang pengen ngemil-ngemil cantik gitu kan. Akhirnya dikeluarin dong si perusahaan seblak, tolong dong AI keluarin dong jam segini di iklannya order online gitu ya, order makanan online gitu, atau nggak ditaruh di yang warna oranye tuh gitu kan, yang sering tuh yang banyak promonya kan, keluarin dong yang paling atas gitu, ketika buka langsung keluar seblak saya. Itu adalah salah satu aplikasi ya, salah satu kemudahan AI itu masuk ke dalam suatu telekomunikasi gitu ya. Jadi langsung kan, iya nih kayaknya enak nih gitu kan, nggak terlalu mahal, ramah di kantong, dapat promo free ongkir, tapi lumayan kenyang gitu kan sambil nunggu makan siang. Tadinya yang mau nasi padang gitu kan,
nggak jadi deh, pilihnya jadinya seblak kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dilihat dari teknologinya, AI ini adalah komputer ya, sebenarnya komputer mesin gitu ya. Dia ini sangat pintar ya, dibuat sedemikian rupa supaya bisa meniru ya cara berpikir manusia ya dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Apalagi kalau misalkan pekerjaan itu dilakukan secara terus-menerus gitu ya, secara terus-menerus, kontinu, bertahap, nggak dilakukan selama 1 hari aja gitu, sama bulanan gitu kan, itu otomatis si mesin ini ya, si AI ini otomatis akan menyimpan gitu ya, menyimpan memori gitu kan. Oh, pelanggan ini senengannya makannya seblak nih jam segini hari ini, biasanya jam-jam 10 nih, terus apa namanya, hari Jumat sore, Jumat pagi gitu kan, mungkin nggak ada kuliah atau apa gitu kan. Terus nanti 1 bulan kemudian dia akan muncul jam segitu gitu, apa namanya, seblak. Jadi kita malah jadi kayak eh, di apa ya, diinformasikan atau disarankan ya udah mendingan makan seblak aja kayak gitu ya. Sedangkan untuk teknologi telekomunikasi ini adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras yang dipermudah, yang dibuat untuk mempermudah pertukaran informasi. Semua itu kalau si AI-nya udah canggih gitu ya, udah paling top gitu ya, dia udah memunculkan behaviornya kita gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya. Tapi kalau nggak ada telekomunikasi yang menunjang, ya nggak keluar, ya nggak bisa gitu ya, nggak ada gitu ya, nggak ada aksesnya gitu. Dari mana kita bisa dapat kalau bukan dari telekomunikasi ini, teknologi telekomunikasi ini. Maka dari itu antara AI sama teknologi telekomunikasi ini saat ini itu sering apa namanya, digabungkan gitu ya, digabungkan atau dikawinkan lah gitu. Jadi kalau cuma AI-nya aja dia nggak bisa jalan gitu ya, nggak ada jaringannya gitu kan. Terus kalau teknologi cuma telekomunikasinya aja, kita cuma apa namanya, sekedar hanya tahu aja, oh ada ini di sini gitu kan, nggak keluar, maksudnya nggak jadi memberikan saran kayak gitu ya. Oke, ini adalah salah satu AI di sekitar kita ya. Contohnya ya, tadi saya udah cobain robot gitu kan, terus udah gitu yang tadi ya, apa namanya, saran atau sugesti-sugesti yang ditampilkan di suatu platform gitu ya, platform online. Itu juga salah satunya termasuk dari AI di sekitar kita. Yang paling gampang zaman dulu itu adalah asisten virtual ya, atau chatbot nih, misalkan mau apa namanya, mau bertanya ke suatu web gitu kan, terus biasanya kan ada disambungkan kemana gitu ya, ke aplikasi apa gitu, ke platform apa gitu kan. Nah, terus sudah gitu tanya jawab, yang jawab biasanya sih sekarang udah bukan orang gitu kan, yang biasanya menjawab adalah suatu mesin ya, mesin yang isinya adalah AI atau biasa kita sebut dengan chatbot gitu kan. Nah, asisten itu yang akan menjawab ya, semuanya biasanya sudah dimasukkan dalam suatu memori, suatu database gitu ya. Terus udah gitu nanti biasanya di list gitu kan. Biasanya orang-orang nanyanya apa nih? Gitu kan, misalkan lokasi, terus jualannya apa gitu kan, terus atau bertanya tentang harga, terus isinya tuh apa gitu kan, misal jualannya tentang apa gitu ya. Terus udah gitu ketersediaan gitu kan, atau misalkan lokasi ya, biasanya lokasi si toko ini di mana. Selain itu, yang paling sering kalian pasti gunakan adalah layanan musik dan juga film daring ya. Ada Spotify gitu ya, terus kalau film ada Netflix, ada Hotstar gitu kan. Itu semuanya itu misalkan nih Spotify, yang paling gampang nih Spotify. Biasanya langsung keluar gitu kan. Biasanya sih saya lagi akhir-akhir ini lagi galau nih, habis putus sama pacar gitu kan. Terus keluar tuh lagu-lagu, pengen dengerin yang lagu melo gitu kan, lagunya Tulus gitu ya, atau lagunya siapa, Keisha gitu kan. Akhirnya minggu depannya si Spotify itu ngasih
saran gitu kan, lagu-lagu melo, mau yang dari Indonesia, mau yang dari Barat gitu kan, mau yang bahasa Korea pun semuanya yang keluar adalah lagu-lagu melo. Berarti yang bergerak di situ itu adalah dari si AI gitu ya, karena dia sudah mencerna gitu ya, menangkap kebiasaan kita dalam 1 minggu, jangankan dalam 1 minggu, biasanya dalam 2 hari aja dia udah otomatis, nanti mungkin hari ketiga atau hari keempat dia akan langsung memunculkan. Ini adalah pilihan yang bisa kalian dengarkan. Bisa tuh dilihat kan lagunya. Ini adalah lagu yang bisa kita rekomendasikan. Ya, sama juga kalau film ya. Bioskop gitu kan. Lagi seneng action nanti dikeluarinnya yang kayak Mission Impossible gitu. Padahal kemarin nontonnya Marvel kayak gitu kan. Padahal nanti keluar semuanya. Kemudian ada juga yang namanya pelayan konsumen virtual yang tadi ya, chatbot, terus dan juga iklan produk dari gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada ya sedikit aja ya tentang apa namanya AI. Nah, ini adalah apa namanya evolusi dari jaringan telekomunikasi. Saat ini kita sudah menuju ke 5G ya. Memang belum diaplikasikan gitu ya, tapi kita sudah menuju ke sana. Kenapa? Karena pengennya gitu ya dari apa? Dari generasi-generasi sebelumnya gitu kan, yang tadinya cuma suara di ini ya di generasi 1 sama 2 gitu ya. Pengennya semuanya udah serba semua ditampilkan gitu. Pengen semuanya diambil, tinggal buka handphone, ketik beberapa huruf atau beberapa huruf ya. Saya bilang beberapa huruf ya, langsung keluar semua ada di situ. Kalau nggak didukung dengan kecepatan transmisi data gitu ya, itu nggak akan bisa. Jadi jatuhnya jadinya nge-lag gitu kan. Sekarang mah udah nggak zaman deh nge-lag gitu kan. Kalau misalkan apalagi sekarang itu sudah mulai yang namanya perang tarif gitu ya antar operator. Udah deh. Tinggal kuat-kuatan aja ya. Kita mau pakai yang mana gitu. Operator yang mana. Jadi diharapkan di 5G ini ya minimal nanti itu kalau misalkan kalian download satu film itu hanya 5 menit gitu. Biasanya kalian tahu kan, satu film itu anggapnya satu episode Korea aja ya, drakor ya, satu episode aja sekitar kita ambil 2 giga atau 5 giga aja ya. Itu cuma 5 menit maksimal itu. Jadi apa namanya kecepatan itu yang diharapkan di teknologi 5G itu bisa apa namanya diberikan ya, bisa ditawarkan kepada pelanggan. Oke, wah, mungkin dari saya apa namanya tentang AI di telekomunikasi ya, overview-nya segitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kenapa teknologi AI bisa membantu dorong kinerja industri telekomunikasi? Itu tadi ya, si AI ini kan tadi saya udah bilang ya, kalau salah satu aja gitu ya, nggak mungkin ya, bukannya nggak mungkin ya, akan timpang rasanya gitu ya. Jadi sekarang ini supaya bisa mengirimkan, intinya adalah mengirimkan semua informasi apapun gitu ya, itu telekomunikasi itu harus bisa kerjasama dengan AI. AI-nya di mana? Ya tadi misalkan mesin pencari ya, mesin pencari. Mesin pencari itu dari mana? Mesin pencari itu adanya di AI. Jadi itulah kenapa AI-nya bisa mendorong telekomunikasi itu lebih kinerjanya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya mesin pencari tapi nggak ada sinyal, kira-kira kalau kita mau ngetik sesuatu mencari informasi bisa nggak? Gampangnya adalah ketika mau connect gitu ya, mau cari order online tadi tapi nggak ada pulsa gitu kan, bisa enggak gitu kan. Jadi ya memang tetap ya harus ada jaringan yang menghubungkan si AI ini ke dunia luar. Lewat apa? Lewat teknologi telekomunikasi gitu ya. Terus apakah masa depan AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia ya? Kalau menggantikan manusia mungkin nggak semuanya ya. Jadi kalian nggak usah takut.
gitu kan. Nggak usah takut kalau misalkan nanti tergantikan gitu kan. Apa namanya, semua itu pasti ada. Jadi si AI ini hanya membantu, ya intinya adalah hanya membantu gitu kan, hanya membantu pekerjaan manusia untuk lebih mudah gitu ya. Jadi nggak akan menggantikan semuanya, nggak akan gitu ya. Pasti ada sentuhan-sentuhan, masih tetap diperlukan, dibutuhkan sentuhan-sentuhan manusia di dalam uh, kinerja cerdas gitu ya, telekom, apa namanya, teknik untuk di setiap lapisan teknologi ya, di setiap macam-macam teknologi itu pasti ada butuh gitu ya sentuhan manusia. Misal nih, contohnya ya autonomous car gitu ya. Terus kalau misalkan nggak ada sentuhan manusianya, nanti kan misal nih, apa namanya, mobilnya itu rasanya nggak enak gitu ya, main serobot-serobot aja kayak gitu kan. Jadi sebenarnya si AI ini akan membantu. Oh, di sana nanti ada, kita kira-kira 5 meter lagi mau ada apa namanya halangan gitu kan. Jadi kita harus siap-siap seperti itu. Nah, untuk tetap untuk smoothnya itu gitu ya, untuk menghindari itu tetap harus ada sentuhan dari manusia. Contohnya tadi misalkan robot pembuat kopi gitu ya, mesin kopi tadi. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan, siapa yang memperbaiki? Tetap manusia. Itu. Jadi kita hanya sebagai apa ya? Sebagai hanya kita hanya dibantu gitu, hanya lebih dibantu aja. Kalau saya sih cenderung ke sana ya. Positif thinkingnya adalah ke sana. Gitu. Oke, terima kasih ya Prananda ya. Ada lagi yang mau ditanyakan buat teman-teman yang lain? Buat teman-teman yang lagi belum paham atau baru banget gitu ya, join gitu ya tentang AI, sebenarnya AI itu nggak susah ya, nggak susah asalkan kita mau gitu kan, dan bisa membaca peluang gitu ya, pasti apa namanya, kita bisa ya beradaptasi dengan teknologi di sekitar kita ya, terutama di BCI ini kan belajarnya tentang AI banget ya. Nah, nanti buat teman-teman yang dari informatika bisalah dibantu dari sisi codingannya untuk teman-teman yang dari ekonomi gitu ya. Mereka yang punya ide ya bisnisnya, tinggal teman-teman yang dari informatika bisa menuangkan dalam bentuk bahasa mesin gitu. Sama-sama saling kerjasama ya. Jadi kalau misalkan mau nanti tetap kayaknya belum bisa ya itu, karena kita tetap butuh sentuhan manusia, mau dikemanain gitu ya, bisnis ini atau namanya teknologi ini gitu ya kan. Ada yang mau tanya lagi? Kebetulan saya 10 tahun di telekomunikasi, jadi ya sedikit tahu lah. Ini pertama, Alexa dan robot pelayan itu termasuk salah satu. Iya, benar. Ya, jadi salah satu apa namanya contoh penggunaan AI ya pada telekomunikasi. Nih, kalau misalkan apa namanya dimasukin ya, kalau pelayan restoran ya, ada salah satu kafe di Bandung ya, dia sudah mulai menggunakan robot ya. Ya, di situ di dalamnya kan ditulisin AI. Bagaimana si robot ini bisa berjalan gitu ya, bisa mengantarkan pesanan tepat di meja yang dituju ya. Kalau nggak ada AI-nya ya, posisi-posisinya di mana gitu. Misalkan nih, ini adalah tempat duduknya di B5 gitu kan. Terus ada lagi pelanggan yang di C5. Nah, kan harus dihitung kan. Harus ditentukan. Oh, B5 itu dari posisi start adalah berapa langkah ya, berapa langkah, berapa kolom gitu, berapa meter gitu kan. Kalau misalkan nggak ada penggeraknya ya, kalau nggak ada telekomunikasinya tadi, nggak ada jaringannya, ya dia nggak akan jalan
gitu kan. Dia cuma tahu aja, tapi kan nggak tahu cara melangkahnya bagaimana gitu kan. Walaupun dia menggunakan baterai, tetap aja kan harus ada komunikasi sama si server gitu kan. Dari mana? Dari cloud. Ya, cloud itu punya siapa? Punya telekomunikasi. Gitu ya, Sylvia ya. Jadi tetap harus ada apa namanya penggeraknya itu siapa. Jadi kayak gitu ya. Penggeraknya itu siapa dan si robot ini adalah alat yang untuk menuju ke sana. Ya, seperti itu. Dampak positif dan negatif bagi masyarakat ya. Sekarang kita tahu ya, lagi dihack ya, gitu ya. Ada yang lebih pintar gitu ya. Kalau itu saya nggak akan ngomong sama ini ya tentang pemerintahan lah ya. Tapi kalau yang saya ambil nih positifnya aja ya, positif sama negatifnya aja lah ya. Positifnya yang tadi ya bahwa kita akan terbantu gitu kan, dan mau nggak mau kita akan menuju ke sana gitu ya, kita akan menuju ke sana, telekomunikasi itu akan ke sana. Sekarang kita adalah bagaimana pintar-pintarnya akan mengadaptasi gitu ya, bagaimanapun juga gitu ya. Bangsa itu atau ini individual kita gitu ya, individual kita ini apa namanya harus mau gitu ya belajar supaya tidak tertinggal gitu ya. Jadi itu adalah positifnya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar, beradaptasi, menggunakannya gitu ya. Untuk apa? Untuk teknologi ke depan. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung dengan negara lain. Supaya kita tidak dijajah dengan negara lain. Ketika sebenarnya kita kan punya wilayah yang bagus gitu kan, terus sumber daya alam yang banyak gitu kan. Sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan dengan AI juga. Dari mana? Misal mau panen padi gitu kan, si petaninya nih contoh nih, sudah dihitung kadar tanah dan sebagainya gitu ya, akhirnya disiram lah misalnya setiap berapa jam gitu ya, supaya padinya itu cepat cepat bisa dipanen, supaya bisa dipanen, terus udah itu didistribusikan terhadap masyarakat gitu kan. Jadinya apa? Jadinya kita bisa swasembada pangan sendiri gitu kan. Jadi kita nggak perlu impor-impor lagi. Itu kenapa? Itu positifnya ya. Positifnya dari teknologi AI ini dan juga telekomunikasi gitu ya. Kadafi. Kalau negatifnya apa? Negatifnya ini tadi kalau misalkan ada yang kita harus hati-hati ya, semakin banyak AI kemudian data-data itu kan kita simpan di cloud gitu ya, bentuknya digital, semua orang sebenarnya bisa akses. Nanti kita cerita ya, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan atau mungkin ada dari dosen dari pemateri yang lain yang berbicara tentang security. Nah, kalau nggak ada security-nya, tadi salah satunya adalah ya dari AI tadi gitu ya, bisa dihack gitu ya, bisa diambil data-data kita. Nah, bisa untuk apa? Bisa disebarluaskan gitu kan data-data kita. Misal nih, kadang itu ketahuan nih rumahnya sekarang nih, misalnya dilihat dari IP-nya aja nih, IP-nya Kadafi nih, misalnya IP-nya adalah 10 titik berapa gitu ya. Langsung diketik, langsung ketahuan. Misalkan nih, misalnya nih ya, rumahnya ternyata di jalan di Bandung, jalan Jalan Pasantren nomor 10 misalkan. Dia posisinya lagi di kamar. Nah, itu ya salah satu, hanya dari dilihat dari IP-nya saja dia langsung ketahuan, oh posisinya lagi di sini. Kayak gitu ya. Terus udah gitu ketahuan tanggal lahirnya berapa, lahirnya di mana, anak keberapa, orang tuanya namanya siapa. Itu ya data-data digital kita, karena tadi dari AI tadi yang menyimpan gitu ya kebiasaan Kadafi di mana. Oh, setiap jam 10 misalnya dia pasti keluar, entah itu cari makan, entah itu kuliah, yang penting dia tahunya keluar kayak gitu ya. Kenapa? Soalnya IP-nya mati misalkan seperti itu. Tahu-tahu 2 jam kemudian ada di misalkan di kampus, misalkan kampusnya misalkan di ITB gitu kan, di ITB, kebaca di ITB. Itu ya, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Jadi kita sebenarnya kayak
kayak dimata-matain juga ya, tapi sebenarnya semua orang itu sebenarnya kita itu sedang dimata-matai. Cuman kalau misalkan yang punya salah gitu ya, yang punya salah itu eh, pasti akan ketahuan ya, misalkan ya, tiba-tiba didatangi KPK kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya salah, santai aja ya, seperti itu. Layanan cloud yang sering dipakai tadi apa? Ya, kalau yang layanan cloud banyak ya sekarang mah ya. Sekarang tinggal butuhnya berapa, terus udah gitu mau berapa gitu, terus apa namanya, duitnya juga mau berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau layanan cloud mah banyak sekarang ya. Nah, tinggal kita cari juga yang pasti, yang aman. Nah, itu ya. Mungkin mudah-mudahan nanti kalian bisa dapatkan tentang materi tentang keamanan data ya, keamanan data di cloud ya, dari apa namanya, materi yang lain. Kalau di saya saat ini, untuk saat ini sih saya nggak bicara ke sana, tapi mungkin mudah-mudahan kalau nanti nggak ada, nanti kita bicara tentang security ya, security di keamanan data di apa namanya, data-data kita di cloud gitu ya, di luar sana gitu ya, karena pasti sudah pasti, apalagi kalau kita udah ngomongin handphone ya, dan sekarang teknologinya udah pinter banget, udah mau menuju 5G gitu ya, semua itu pasti ada di luar sana gitu, data-data kita itu semua ada di sana. Makanya memang apa namanya, disarankan gunakan password gitu ya, itu salah satu langkah kita untuk apa, melindungi data kita. Sering-seringlah ganti password gitu ya, buat password yang unik, kalau bisa jangan sama dengan apapun yang ada di diri kita gitu ya. Sebagai apa, sebagai pembeda ya, supaya tetap unik gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu Nurhanifah Kadafi ya. Terima kasih pertanyaannya loh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang lagi bertanya. Mengenai hacker membuat resah, bagaimana respon kita? Itu tadi saya bilang ya, kalau kita nggak punya salah, ya nggak usah resah sih. Kalau misalkan data kita, saya juga sempat tanya gitu kan sama teman-teman saya yang lain gitu ya, ini nanti data kita dijual ke orang gitu kan, dipakai buat pinjol lah segala macem kayak gitu-gitu ya. Yang kita takutin kan itu kan. Sekarang kalau misalkan memang duit kita memang nggak ada gitu kan, terus ya mau gimana, itu biasanya sebenarnya kalau misalkan untuk pinjol itu bisa kelihatan dari ada satu sistem ya, sistem di keuangan yang namanya BI checking gitu ya. Di situ nanti kita kelihatan kita pernah pinjam apa aja, itu di situ kelihatan. Jadi kalau misalkan memang akhirnya dipakai gitu kan, apa namanya, pasti kelihatan gitu. Oh, bukan orang ini gitu kan. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi sih ya nggak akan ini ya, nggak akan resah gitu. Satu lagi, apa namanya, selama kita nggak punya salah gitu ya, nggak punya salah ya ngapain kita resah gitu. Resah dan gelisah itu cuma ubi mesak ya. Oke, tadi ada yang nanya ya, siapa? Rizka, silakan Rizka. Biasa aja sih kita gitu ya, yang pasti tadi ya saya bilang ya, usahakan lindungi data kita pribadi gitu ya, dengan cara apa, ganti password ya, misalkan berkala 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Kalau bisa sih 1 bulan sih, tapi kadang-kadang suka lupa gitu kan ya. Terus usahakan kalau misalkan bikin password gitu ya, jangan yang ada informasi di kita, misalkan nama kita, ada tanggal lahir atau orang tua gitu ya, kalau bisa sih jangan dipakai gitu. Itu, silakan. Ada lagi. Rizka tadi mau tanya apa tadi? Angkat tangan tadi.
Kemarin sempat ada email teman saya ke hack, malah teman saya sudah merasa aplikasi. Ya itu tadi ya, sekarang teknologi itu semua ada di internet ya, jangankan yang dewasa, anak kecil aja sebenarnya sekarang kalau selama dia bisa ya bisa ngehack gitu ya, walaupun 2 verifikasi langkah. Yang terbaru gitu ya. Yang terbaru itu adalah masuk ke suatu platform message ya dari WhatsApp gitu ya. Itu adalah paket dari, saya sebut merek nih, adalah Paxel ya. Paxel dia kirim gitu kan, bener nggak ini paket Anda gitu, dia kirim. Biasa kalau misalkan bentuknya data gitu atau ya pokoknya data gitu ya, bukan foto ya, kan biasanya nggak, kalau foto bisa kelihatan langsung ya. Nah ini dia bentuknya dalam bentuk data gitu ya, dalam suatu file gitu ya, kita mau nggak mau harus buka file tersebut, akhirnya itu bisa ke hack ya, bisa ke hack semua yang ada di situ, terutama yang kayak yang ada di internet banking ya gitu ya, di mobile phone gitu kan, semua itu. Tapi padahal mobile phone-nya ada di situ gitu kan. Wah, nah hati-hati buat kalian ya, buat kalian yang misalkan punya aplikasi mobile banking ya, mobile banking di handphone kan, takutnya nanti kehack ya. Jadi ngomongin verifikasi 2 langkah itu ya, itu semua tidak jaminan ya, tidak jaminan. Saya katakan tidak jaminan. Mau sampai 5 kali verifikasi langkah pun gitu ya, tidak jaminan untuk bahwa kita akan aman dari hacker. Kenapa? Jujur, saya juga pernah dihack. Malah yang dihack adalah laptop saya. Kebayang dong, isi data kita kan nggak mungkin dong sekarang laptop itu yang isinya cuma 8 giga atau 10 giga kan gitu kan, sekarang udah tera-teraan gitu kan, udah ratusan giga gitu kan. Nah itu kebayang ya, bisa kalian bayangkan laptop saya yang dihack gitu kan, padahal saya nggak pernah ya, masih online ya, melalui wifi gitu ya, jarang pakai USB. Sekarang mah jarang banget ya kita pakai USB. Jadi padahal perasaan saya juga nggak pernah ikutan game online segala macam, itu nggak pernah gitu kan. Tapi akhirnya pada suatu hari itu gitu ya, laptop saya dihack gitu ya, semua file saya tidak bisa saya buka gitu kan. Nah akhirnya solusinya saya otomatis dong cari yang bisa kan. Ternyata mereka menyerah gitu ya, tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nggak lama kemudian, beberapa saat setelah dihack, laptop saya dihack, ada yang ada email ya, email pribadi, dia ngomong kalau mau dibalikin data-data itu silahkan, tapi harus mengirimkan beberapa dolar gitu kan. Terus saya bertanya ya sama yang expert ya di situ ya, teman-teman saya dari informatika, dia bilang tidak perlu gitu kan, karena nanti sudah dibayar pun data-data itu tidak bisa dikembalikan ya. Jadi mau sampai verifikasi berapa langkah pun, teknologi hacker itu pasti ada, dan dia biasanya lebih 2 langkah di depan kita. Misalkan nih saat ini kita udah di 5G ya, contohnya aja kita udah di 5G. Nah dia itu sudah ada di teknologi yang lebih expert lagi, di 6G malahan seperti itu. Jadi terus hacker-hacker ini sebenarnya mereka itu mereka itu sebenarnya, maka dari itu ya ada hacker kerah putih dan kerah hitam ya. Yang kerah putih itu biasanya memang dia mencari celah, justru mereka itu dibayar untuk mencari celah
Ya, ketika sudah ketemu caranya, baru mereka bisa mengantisipasi bagaimana caranya memblokir hacker-hacker ini atau memblokir gitu ya pelanggan-pelanggan yang nakal gitu ya atau orang-orang yang nakal yang ingin mengorek-orek data gitu. Jadi kalau kalian jadi hacker nih, saya nggak bilang kalian harus jadi hacker ya. Kalau kalian jadi hacker nih, gitu ya, gunakanlah dengan sebijak-bijaknya. Saya yakin kalian ini generasi Z ini ya, generasi milenial ini pasti lebih kreatif ya, lebih kreatif dan pasti bisa mencari celah ya. Semua tentang keamanan itu pasti kalian bisa mencari celah ya, asalkan tadi ya mau cari gitu ya. Dari mana? Dari AI-nya juga ya, dari mesin pencari yang pintar itu tadi. Kalian mainin codingan program-program itulah gitu ya. Pasti nanti kalian pasti akan mencari celah. Oh, ini ternyata bisa begini gitu. Dan itu sangat-sangat mudah. Ya, saya jujur kasih tahu ini sangat mudah. Dari pengalaman teman-teman saya yang saya tanyakan gitu ya. Semua virus-virus itu gitu ya, semua hacker-hacker itu semua itu berevolusi, apalagi di zaman pandemi kemarin. Mereka itu semakin kreatif. Ya, semakin kreatif semakin bisa dapat celah gitu ya, di mana kebocoran data itu bisa mereka tembus gitu kan. Apalagi kalau orang programmer gitu ya, senangannya di depan laptop 24 jam udah pasti bisa lah kayak gitu-gitu ya untuk masalah seperti itu. Jadi dan semua itu ya, semua kebocoran itu semua itu karena adanya telekomunikasi tadi ya, itu bisa berjalan, bisa berubah dalam satu hari pun, dalam waktu 24 jam itu bisa berubah. Contohnya misalkan tadi yang misalkan 3.0 gitu ya, tiba-tiba minggu depan udah jadi 4.0 seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita bendung, teknologi itu tidak bisa kita bendung, kita cuma bisa ya udah kita ikut arus, bukan ikut arus ya sebenarnya, tapi kita jaga diri masing-masing sih sebenarnya seperti itu ya. Apa ini tadi Sophie Nur Hindayanti, bener ya. Jadi gara-gara pertama nih pop up tuh ya, hati-hati ya kalian ya. Itu tadi dari mana pop up? Pasti dari AI juga, dari mesin pintar tadi ya, gitu ya. Pendapat ini. Nah, masih ngomongin yang tadi ya, antara Aprilda ya, yang nge-hack itu. Jadi semua itu ya, saya kasih tahu ya, bahwa virus, hacker itu semua itu ini ya, pasti ada setiap hari itu pasti nambah, dan mereka semakin pintar. Kenapa? Oh, tadi ketembus, oh ini nggak bisa, mentok, dicari, diulik-ulik, ada nggak bisa kan dari jalan belakang lah kasarnya kayak gitu ya. Oh, ternyata jalan belakang nggak ditutup, ya udah bisa masuk ya. Jadi analoginya seperti itu gitu ya, Sophie sama Aprilda. Virus ransom ya udah, kalau udah ransom udah ya udah dah bye gitu ya. Silakan Kak Davi kalau mau nanya. Mahardika ini bertanya pendapat Ibu tentang AI atau robot yang pemikirannya melebihi akal manusia. Kalau untuk melebihi akal kayaknya mungkin aja ya, tapi tetap ya, manusia itu kita punya hati ya, punya hati yang nggak bisa digantikan, nggak bisa diberikan ya, nggak akan bisa dicontoh ya, pemikiran hati kita terhadap robot ataupun mesin ya. Jadi tadi saya bilang ya, tetap robot itu tidak bisa ya, karena tadi kita manusia itu punya hati, semua itu humanity ya, humanity itu tetap di atas segalanya, karena kita malah makhluk yang beragama gitu ya, mau nggak beragama pun tetap humanity itu nomor satu begitu. Gimana Kak Davi, mau bertanya? Silakan loh. Kayaknya nggak ada lagi yang tanya nih ya. Boleh dong kita sebelum diakhiri kita buka kamera, yuk. Buat teman-teman yang bisa, silakan yuk kita save pertemuan hari ini untuk pembelajaran tamu hari ini. Yang bisa silakan lo ya.
Ini saya kasih sedikit quotes dari pemilik bah Google nih, mesin pencari di seluruh dunia. Dia bilang, always work hard on something uncomfortably exciting. Jadi mulai saat ini, kalau misalnya kalian ketemu sama masalah, nggak apa-apa ya. Justru disitulah kalian harus bekerja keras untuk beradaptasi dan mulai menyukai hal tersebut. Karena siapa tahu ya, hal itu yang membuat kalian sukses. Nggak ada yang tahu ke depannya. Oke, yuk. Siapa lagi yang mau open cam? Oke. Nah, lagi nih. Oke, siap ya? Kita screenshot sesi hari ini. Oke, ada lagi yang mau open ya? Kita tunggu sebentar. Oke, siap ya. 1, 2, 3, smile. Cheese. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk sampai berakhirnya BISAI, program BISAI ya. Dari saya, terima kasih semuanya ya. Saya tutup pembelajaran tamu hari ini, pagi ini. Tetap semangat menghadapi weekend besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.